Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Minggu 15 Januari 2023. Hari Minggu biasa kedua. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Renungan kita pada hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Pater Yohanes Kopong Tuan MSF dari Manila, Filipina, dengan tema Berjalan Bersama Menuju Yesus. Untuk itu, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Vini Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, menjadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji, Engkau amat agung, berat dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia.
Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat berjumpa dan selamat damai dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para sahabat Monsinyur Gabriel Manek dan umat beriman di mana saja pun kalian berada. Tema renungan pada hari Minggu biasa yang kedua ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Berjalan bersama menuju Yesus. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek dan umat beriman yang terkasih, berjalan bersama berarti belajar bersama, saling mendampingi dan membimbing untuk semakin mengenal dan memahami tujuan dan maksud dari perjalanan bersama itu. Sebagai umat beriman, tujuan dan maksud dari perjalanan bersama kita adalah untuk semakin mengenal, untuk semakin dekat, dan untuk semakin memahami visi dan misi dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan seluruh karyanya. Pada hari Minggu, hari raya penampakan Tuhan kita Yesus Kristus, hari Minggu yang lalu, setelah saya merayakan Ekaristi di salah satu stasi kami, yaitu Our Lady of Lanaval, saya berjumpa dengan seorang anak kecil yang usianya sekitar 4 tahun. Setelah misa, dia mendekati dan memeluk saya. Saya pun memeluknya. Dan pada saat itu saya melihat dia membawa biskuit yang akan dimakannya. Saya kemudian menawarkan kepadanya untuk menjumpai kanak-kanak Yesus di kandang yang tepat di samping altar gereja. Dan dengan itu dia bisa menghadiahkan atau mempersembahkan biskuitnya itu bagi kanak-kanak Yesus. Dia pun menerima tawaran saya. Saya kemudian memegang tangannya, membimbing dia untuk mengunjungi Yesus yang ada di kandang tersebut. Setibanya di kandang tersebut, sang anak ini memberikan yang dalam bahasa saya mempersembahkan biskuitnya tepat di depan patung kanak-kanak Yesus. Sebuah pengalaman sederhana, namun bagi saya itu juga adalah cara memperkenalkan Yesus kepada anak-anak seusianya sejak dini. Banyak cara untuk memperkenalkan Yesus kepada sesama kita, juga kepada anak-anak kita dalam keluarga masing-masing. Kita harus menyadari bahwa dalam situasi hari ini, berjalan bersama menuju kepada Yesus hampir hilang. Di dalam keluarga, yang mana keluarga adalah domestic church atau gereja mini, semangat berjalan bersama masing-masing anggota keluarga hampir hilang karena masing-masing sibuk dengan kesibukannya sendiri-sendiri ketika sedang berada di dalam rumah.
Anak-anak kita lebih sibuk bermain online games atau TikTok di kamar. Sang ayah sibuk dengan teman-temannya atau sibuk dengan online games yang disukai. Sang ibu lebih betah menikmati sinetron favoritnya atau sibuk memasang status dan selfie di laman Facebooknya. Maka kita harus mengakui, banyak dari kita lebih mengenal dan menghafal nama-nama artis, nama-nama pemain sepak bola daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga di komunitas kita. Iri dan dendam serta merasa lebih penting dari yang lain lebih mendominasi pelayanan kita, yang justru menjauhkan orang lain, menjauhkan sesama kita dari Yesus. Hal sederhana, misalnya latihan kor. Ada yang salah menyanyi atau membaca not, langsung dihakimi hingga tak lagi menjadi anggota atau bagian dari kor tersebut dan jauh dari kebersamaan. Kami para imam juga yang justru seringkali menjauhkan umat dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan berbagai aturan pelayanan misa yang seringkali justru menjadi penghambat bagi umat untuk mengenal Yesus lebih dekat, untuk lebih dekat dengan Yesus. Bahkan misa seakan dijadikan sebagai pekerjaan dan bukan pelayanan. Orang yang kaya dalam kondisi dan situasi apapun pasti dilayani, tetapi orang yang miskin masih berpikir dan juga masih memberikan banyak alasan. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek dan umat beriman yang terkasih, sejatinya berjalan bersama menuju Yesus harus berangkat dari pemahaman bersama akan tugas misioner kita setelah misa melalui perutusan yang diberikan. Ite missa est, marilah pergi, kita diutus. Kita diutus untuk memperkenalkan Yesus dan ajaran-ajarannya, mulai dari bacaan pertama hingga khotbah imam kepada sesama kita. Kita diutus untuk membangun doa bersama di dalam keluarga sebelum dan sesudah makan atau sebelum istirahat malam, sebagai saat di mana kita menghadirkan dan memperkenalkan Yesus kepada seluruh anggota keluarga kita. Kita diutus untuk mendekatkan sabda Yesus kepada umat kita di komunitas-komunitas basis dan mendekatkan mereka dengan Yesus melalui kunjungan dan sapaan, yang dengan itu menjadi kunjungan dan sapaan Yesus kepada mereka, dan bukannya membangun tembok kelompok-kelompok di dalam paroki. Ada kelompok yang sangat dekat dengan pastor paroki dan tidak mengizinkan orang lain untuk juga dekat dan akrab dengan pastor paroki. Dan ada kelompok juga yang menghakimi umat lainnya, bahkan menghakimi pastor parokinya sendiri. Dari pengorbanan dan kerendahan hati untuk menerima dan berjalan bersama, kita sedang dan sudah memperkenalkan Yesus dengan nasihat-nasihat positif yang meneguhkan iman sesama kita, dengan nasihat-nasihat bijaksana yang menggerakkan anak-anak dan anggota keluarga kita. Kita menjadikan Yesus sebagai pusat dari seluruh perjalanan bersama itu sendiri. Dari doa bersama, mengakrabi kitab suci bersama, yang berbuat tindakan solidaritas kepada sesama kita, adalah cara sederhana memperkenalkan Yesus dan bukan sekedar kata dan khotbah. Para sahabat Monsinyur Gabriel Manek SWD dan umat beriman yang terkasih di mana saja pun berada, mengakhiri renungan ini ada sebuah ilustrasi kecil. Banyak dari kita umat Katolik ke gereja selalu membawa tas, tetapi menjadi persoalan tas kita itu bukan berisikan Alkitab, tetapi kebanyakan HP, cermin kecil, sisir, make up, dan lipstik. Sedangkan saudara-saudari kita dari denominasi gereja yang lain
Mereka juga ke gereja membawa tas, namun tas mereka berisi Alkitab. Mari kita mendekati dan memperkenalkan Yesus melalui kitab suci. Dekati, akrabilah kitab suci. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi gereja umat Allah, semoga gereja umat Allah tidak terkurung dalam kepentingan diri sendiri, namun dapat melayani sesama dengan penuh kasih, seperti Kristus telah memberikan diri demi keselamatan umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang memegang jabatan di pemerintahan, semoga para pejabat pemerintahan tidak bekerja demi keuntungan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri dengan sepenuh hati demi kepentingan nusa dan bangsa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang miskin di tengah-tengah kita, semoga kami sungguh-sungguh berusaha membebaskan orang-orang miskin dari sikap menyerah saja kepada nasib, sehingga mereka mau berjuang dan bertanggung jawab terhadap hidup dengan penuh pengharapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kita semua turut terlibat aktif dalam memberikan diri bagi kesejahteraan sesama, khususnya bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir dan menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.